Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih di pembahasan abwab ushul fikih, dan pada pertemuan majelis yang ke-9 ini dari kitab syarah atau dari kitab Al-Waraqat fi Ushulul Fiqh. Insyaallah taala pada malam ini kita akan mengkaji pembahasan tentang an-nasakh. Ada dua pembahasan secara global di dalam an-nasakh ini. Yang pertama tentang ta'rifuhu, definisinya. Kemudian yang kedua adalah tentang aqsamuhu, pembagian-pembagiannya. Di dalam definisi ada dua yang akan kita terangkan, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Dan pembagiannya ada pembagian mansukh dari sisi mansukhnya, ada pembagian dari sisi nasikhnya, dan ada pembagian dari sisi adanya pengganti untuk mansukh itu. Baik, kita baca ucapan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kata beliau, wa amma an-nasakh, adapun nasakh, wa ma'nahu lughatan al-izalah. Maknanya secara bahasa adalah al-izalah, adalah menghilangkan. Ya, wa yuqalu nasakhat asy-syamsu abdillah, ai idza azalathu. Dan dikatakan bahwa matahari itu menghilangkan bayangan. Itu kalau dihilangkan. Begitu matahari terbit ada bayangan. Matahari naik, bayangannya hilang. Jadi dikatakan nasakh di sini karena matahari menghilangkan apa? Bayangan. Ini makna yang pertama secara bahasa. Makna yang kedua, wakila ma'nahu an-naql. Ada mengatakan bahwa maknanya apa? Naql, menukil dari ucapan min qaulihim, dari ucapan orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab ay naqaltuhu. Ya, saya menasakh apa yang ada di dalam buku ini. Artinya yaitu saya memindahkannya. Baik, ini dua makna an-nasakh secara bahasa. Jadi makna yang pertama bermakna dihilangkan atau diangkat. Menghilangkan atau diangkat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayansakhullahu ma yulqis syaitan." Lalu Allah mengangkat, menghilangkan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Iya. Dan makna yang kedua bermakna an-naql. Dan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Jadi makna yang kedua bermakna memindahkan, seperti firman Allah, sesungguhnya kami akan menasakh apa yang kalian kerjakan. Ya, akan menasakh apa yang kalian kerjakan. Sebab seluruh yang dilakukan oleh hamba semuanya telah tertulis di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah mana nasakh secara bahasa. Kemudian penulis akan memberikan definisi nasakh secara apa? Secara istilah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa hadduhu, dan definisinya, huwal khitabud dal ala raf'il hukm ats-tsabit lil khitab al-mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma tarakhihi anhu. Ya. Kata beliau, nasakh adalah batasannya, dia adalah al-khitabud dal, adalah khitab yang menunjukkan, pembicaraan yang menunjukkan. Ya, khitab di sini apakah dia dalil dari Al-Qur'an atau dari apa? Dari sunnah. Iya, sebab ini yang dibahas dalam nasakh dan mansukh. Jadi ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan, ad-dal yang menunjukkan ala raf'il hukmi tsabit. Iya, untuk mengangkat hukum. Untuk mengangkat apa? Hukum.
Ya, jadi yang dimaksud dengan nasakh itu mengangkat hukum. Hukumnya apa? Terangkat. Keluar dari kalimat mengangkat ini, keluar darinya at-takhsis dan at-takyid. Keluar darinya at-takhsis dan apa? At-takyid. Setelah kita bahas ya tentang al-mukhassas, takhsis. Ya. Sebab takhsis itu tidak mengangkat hukum, tapi dia apa? Mengkhususkannya. Dan takyid juga tidak mengangkat, tapi membatasinya. Ya. Mengarahkannya kepada ketentuan yang terbatas. Itu at-takyid. Sedangkan nasakh hukumnya diangkat. Hukumnya apa? Hukumnya diangkat. Iya. Baik. Ala rafi al-hukm ats-tsabit. Mengangkat hukum yang tetap. Mengangkat hukum yang tetap bil khitabil mutaqaddim. Yang mana hukum ini dia ini adalah pembicaraan khitab lebih dahulu. Khitab lebih apa? Dahulu. Jadi yang diangkat itu hukum yang apa? Yang awal atau yang terakhir? Yang awal. Ya. Itu mana ucapan penulis bil khitab al-mutaqaddim. Khitab yang terdahulu. Ala wajhin laulahu lakana sabitan. Diangkat dengan sebuah bentuk, andai kata tidak terangkat seperti itu, dia hukumnya tetap. Jelas ya? Laulahu lakana sabitan. Nah, jadi ini ukurannya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau matarakhihi anhu. Di mana ada jarak antara hukum yang pertama dan hukum yang apa? Yang kedua. Tarakhihi. Kalau tidak ada jarak itu disebut apa? Disebut nasakh atau tidak? Tidak disebut nasakh. Ya, seperti syarat misalnya. Kalau syarat tidak disebut apa? Nasakh. Perkecualian. Karena dia bersambung tidak disebut apa? Nasakh. Jadi dia harus apa? Berpisah. Ada jarak antara kedua hukum ini. Ada yang pertama dan ada yang terakhir. Ada yang pertama dan ada yang terakhir. Jadi ini definisi nasakh. Jadi definisi apa? Nasakh. Ya. Apa? Secara istilah. Ini definisi nasakh secara istilah. Jadi dia adalah kitab, ya, dalil Al-Quran maupun hadis yang mengangkat hukum tetap sebelumnya. Sudah ada hukum tetap sebelumnya, datang apa namanya kitab baru, maka kitab yang lama hukum yang tetap sebelumnya diangkat. Diangkat ya. Andai kata tidak ada kitab yang terakhir ini, hukum pertama tetap. Jelas ya? Tapi karena ada kitab yang terakhir mengangkat hukum, maka hukum yang pertama terangkat. Kemudian disyaratkan ada tarakhi antara keduanya. Ada jarak antara keduanya. Baik, ini yang disebut dengan an-nasikh. Apa? Ini yang disebut dengan an-nasakh. Ini yang disebut an-nasakh. Khitab yang pertama yang diangkat hukumnya disebut apa? Disebut al-mansukh. Ya, khitab yang terakhir yang mengangkat hukum disebut apa? Disebut an-nasikh. Jelas ya? Disebut an-nasikh. Karena itu biasa juga para ulama ibaratkan dengan kata apa? An-nasikh wal mansukh. Jelas ya? An-nasikh wal mansukh. Baik. Pembahasan nasikh ini termasuk salah satu syariat di dalam syariat Islam yang indah. Ya, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita masih di pembahasan abwab ushul fikih dan pada pertemuan majelis yang ke-9 ini dari kitab syarah atau dari kitab Al-Waraqat fi Ushulul Fiqh. Insyaallah taala pada malam ini kita akan mengkaji pembahasan tentang an-nasakh. Ada dua pembahasan secara global di dalam an-nasakh ini. Yang pertama tentang ta'rifuhu, definisinya. Kemudian yang kedua adalah tentang apa aqsamuhu, pembagian-pembagiannya. Di dalam definisi ada dua yang akan kita terangkan, definisi secara bahasa dan definisi secara istilah.
dan pembagiannya. Ada pembagian mansukh dari sisi mansukhnya, ada pembagian dari sisi nasikhnya, dan ada pembagian dari sisi adanya pengganti untuk mansukh itu. Baik, kita baca ucapan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kata beliau, wa amma an-nafkhu, adapun nafkh, wa ma'nahu lughatan al-izalah. Maknanya secara bahasa adalah al-izalah, adalah menghilangkan. Ya, wa yuqalu nasakhat asy-syamsu abdillah, ai idza azalathu. Dan dikatakan bahwa matahari itu menghilangkan bayangan. Itu kalau dihilangkan. Begitu matahari terbit ada bayangan. Matahari naik, bayangannya hilang. Jadi dikatakan nasakh di sini. Karena matahari menghilangkan apa? Bayangan. Ini makna yang pertama secara bahasa. Makna yang kedua, wakila ma'nahu an-naql. Ada mengatakan bahwa maknanya apa? Naql, menukil. Dari ucapan min qaulihim, dari ucapan orang Arab, nasakhtu ma fi hadzal kitab, ay naqaltuhu. Ya, saya menasakh apa yang ada di dalam buku ini. Artinya yaitu saya memindahkannya. Baik, ini dua makna an-nasakh secara bahasa. Jadi makna yang pertama bermakna dihilangkan atau diangkat. Menghilangkan atau diangkat. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayansakhullahu ma yulqis syaitan." Lalu Allah mengangkat, menghilangkan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Iya. Dan makna yang kedua bermakna an-naql. Dan ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Jadi makna yang kedua bermakna memindahkan, seperti firman Allah, sesungguhnya kami akan menasakh apa yang kalian kerjakan. Ya, akan menasakh apa yang kalian kerjakan. Sebab seluruh yang dilakukan oleh hamba semuanya telah tertulis di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai sudah mana nasakh secara bahasa. Kemudian penulis akan memberikan definisi nasakh secara apa? Secara istilah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa hadduhu, dan definisinya, huwal khitabud dal ala raf'il hukm ats-tsabit bil khitab al-mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana thabitan ma tarakhihi anhu. Ya. Kata beliau, nasakh adalah batasannya, dia adalah al-khitabud dal, adalah khitab yang menunjukkan, pembicaraan yang menunjukkan. Ya, khitab di sini apakah dia dalil dari Al-Qur'an atau dari apa? Dari sunnah. Iya, sebab ini yang dibahas dalam nasakh dan mansukh. Jadi ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan, ad-dal yang menunjukkan ala raf'il hukmi tsabit. Iya, untuk mengangkat hukum. Untuk mengangkat apa? Hukum. Ya, jadi yang dimaksud dengan nasakh itu mengangkat hukum. Hukumnya apa? Terangkat. Keluar dari kalimat mengangkat ini, keluar darinya at-takhsis dan at-takyid. Keluar darinya at-takhsis dan apa? At-takyid. Setelah kita bahas ya tentang al-mukhassas, takhsis. Ya. Sebab takhsis itu tidak mengangkat hukum, tapi dia apa? Mengkhususkannya. Dan takyid juga tidak mengangkat, tapi membatasinya. Ya. Mengarahkannya kepada ketentuan yang terbatas. Itu at-takyid. Sedangkan nasakh hukumnya diangkat. Hukumnya apa? Hukumnya diangkat. Iya. Baik. Ala rafi al-hukm ats-tsabit. Mengangkat hukum yang tetap. Mengangkat hukum yang tetap bil khitabil mutaqaddim. Yang mana hukum ini
dia ini adalah pembicaraan khitab lebih dahulu. Khitab lebih apa? Dahulu. Jadi yang diangkat itu hukum yang apa? Yang awal atau yang terakhir? Yang awal. Ya. Itu mana ucapan penulis bil khitab al-mutaqaddim. Khitab yang terdahulu. Ala wajhin laulahu lakana sabitan. Diangkat dengan sebuah bentuk, andai kata tidak terangkat seperti itu, dia hukumnya tetap. Jelas ya? Laulahu lakana sabitan. Nah, jadi ini ukurannya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau matarakhihi anhu. Di mana ada jarak antara hukum yang pertama dan hukum yang apa? Yang kedua. Tarakhihi. Kalau tidak ada jarak itu disebut apa? Disebut nasakh atau tidak? Tidak disebut nasakh. Ya, seperti syarat misalnya. Kalau syarat tidak disebut apa? Nasakh. Perkecualian. Karena dia bersambung tidak disebut apa? Nasakh. Jadi dia harus apa? Berpisah. Ada jarak antara kedua hukum ini. Ada yang pertama dan ada yang terakhir. Ada yang pertama dan ada yang terakhir. Jadi ini definisi nasakh. Jadi definisi apa? Nasakh. Ya. Apa? Secara istilah. Ini definisi nasakh secara istilah. Jadi dia adalah kitab, ya, dalil Al-Quran maupun hadis yang mengangkat hukum tetap sebelumnya. Sudah ada hukum tetap sebelumnya, datang kitab baru, maka kitab yang lama, hukum yang tetap sebelumnya diangkat. Diangkat ya. Andai kata tidak ada kitab yang terakhir ini, hukum pertama tetap. Jelas ya? Tapi karena ada kitab yang terakhir mengangkat hukum, maka hukum yang pertama terangkat. Kemudian disyaratkan ada tarakhi antara keduanya. Ada jarak antara keduanya. Baik, ini yang disebut dengan an-nasikh. Apa? Ini yang disebut dengan an-nasakh. Ini yang disebut an-nasakh. Khitab yang pertama yang diangkat hukumnya disebut apa? Disebut al-mansukh. Ya, khitab yang terakhir yang mengangkat hukum disebut apa? Disebut an-nasikh. Jelas ya? Disebut an-nasikh. Karena itu biasa juga para ulama ibaratkan dengan kata apa? An-nasikh wal mansukh. Jelas ya? An-nasikh wal mansukh. Baik. Pembahasan nasikh ini termasuk salah satu syariat di dalam syariat Islam yang indah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan bahwa segala hukum itu di tangannya. Inil hukmu illa lillah. Segala hukum itu di tangannya. Kemudian diberikan kepada hamba-hamba apa yang terbaik untuk mereka. Apa yang terbaik untuk mereka. Dan kita kalau memperhatikan nas-nas yang dinasakh akan tampak sekali bagaimana keindahan di dalam syariat ini. Keindahan di dalam syariat ini. Baik. Jadi ini yang disebut dengan an-nasakh. Tanpa dari dari definisi yang disebut oleh penulis bahwa di dalam nasakh itu para ulama menyebutkan beberapa kriteria, beberapa syarat. Syarat yang pertama, hukum yang diangkat itu adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya, sebab dia hukum ya, keluar darinya berita. Keluar darinya apa? Berita. Ya, sebab berita tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya. Karena itu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, asmaul husna, sifat-sifat, kisah-kisah para nabi, ya, berita tentang surga, tentang neraka, keutamaan amalan, itu apa? Tidak terhapus. Jelas ya? Karena dia tidak berkaitan dengan apa? Tidak berkaitan dengan perbuatan hamba. Kemudian yang kedua, nasakh itu ya disyaratkan dia pada hukum yang tetap di dalam syariat. Hukum yang sudah apa? Hukum sudah tetap. Sudah tetap kemudian diangkat hukum itu. Kemudian diangkat hukum tersebut. Iya. Kemudian syarat yang keempat, nasakh itu disyaratkan dia harus dengan dalil yang sabit. Dalil yang telah pasti, telah syah di dalam apa? Di dalam Al-Quran maupun hadis yang menasakh. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan harus ada jarak antara nasikh dan apa? Mansukh. Harus ada jarak. Iya.
Kemudian yang kelima, di antara syarat nasakh itu tidak ada di dalam penghapusan maqasidus syariah. Ya, sebab maqasidus syariah ini hukum tetap. Selalu ia apa? Selalu ia terpakai. Dan itu adalah maksud seluruh pensyariatan. Iya. Dan juga tidak ada nasakh di dalam sebuah perbuatan, di cabang perbuatan, cabang hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi selama-lamanya tidak akan terhapus. Seperti Nabi bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati' at-taubah. Wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sehingga taubat terputus. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari mana? Dari barat. Jelas ya? Maka dari sini tampak bahwa nasakh disyaratkan apa? Dia tidak di dalam maqasidus syariah dan bukan pula pada hukum yang syariat telah menjelaskan hukum itu selama-lamanya. Iya, hukum itu selama-lamanya. Kemudian dimaklumi bahwa nasakh ini terjadi, iya. Nasakh ini terjadi di mana? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Iya. Adapun kalau terjadi setelah Nabi meninggal, itu nasakh atau bukan? Itu bukan. Karena itu tidak ada nasakh. Ya, tidak ada Al-Quran maupun hadis dihapus dengan ucapan sahabat. Ya, tidak ada yang dihapus walaupun orang bersepakat setelahnya menghapus, tidak ada. Tidak ada yang menghapus dengan qiyas. Jelas ya? Tidak dihapus pula dengan qiyas. Ya, sebab dia harus apa? Ya, disyaratkan bahwa nasakh itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna nasakh secara istilah. Secara istilah di kalangan para ulama apa? Usul fikih belakangan. Saya katakan ulama usul fikih belakangan. Sebab ada istilah nasakh di kalangan apa? Ulama terdahulu dipakai oleh para sahabat. Mereka kadang menggunakan kalimat nasakh bermakna apa? Bermakna taksir, bermakna pengkhususan. Jelas ya? Ini hati-hati. Ya, di dalam memahami nas. Apalagi kalau dapat seorang sahabat berkata ini ayat mansukh. Ya. Kalau seorang sahabat berkata ini ayat mansukh, itu bukan artinya terhapus hukumnya, tapi hukumnya apa? Dikhususkan. Ya, seperti apa namanya? Tapi hukumnya di apa? Dikhususkan. Karena itu dari as-salaf ada yang berkata pada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini kan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian mati kecuali kalian seorang muslim. Perintah takwa pada segala keadaan. Ada yang mampu seperti itu? Karena itu sebagian salaf mengatakan bahwa ayat ini nusikha, dinasakh dengan firman-Nya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Di sini dibahasakan dengan bahasa nasakh. Padahal sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua ayat. Jelas ya? Tidak ada bentuk menghapus hukum. Tapi ini nasakh di sini bermakna apa? Bermakna takhsis. Bermakna takhsis. Bermakna pengkhususan. Ya, bukan bermakna dihapus hukumnya. Bukan bermakna apa? Dihapus hukumnya. Iya. Baik. Ya. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ya dari penggunaan-penggunaan kalimat nasakh di kalangan as-salaf ya rahimahumullahu taala. Baik. Nasikh dan mansukh itu adalah hal yang ada di dalam Al-Quran, ya, dan ada di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis menunjukkannya. Ya, di antara dalilnya dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ya. Apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, kami akan datangkan. Ya, kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal darinya. Ini ayatnya. Ayat yang lain, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Apabila kami ganti sebuah ayat, ya, sebagai menduduki tempat ayat yang lainnya. Ya, maka ini dua ayat menunjukkan bahwa nasakh itu adalah dua hal yang apa? Dua hal yang boleh di dalam syariat. Ya, dua hal yang ada
ketentuannya di dalam syariat kita. Kemudian di sini penulis rahimahullah setelah menjelaskan tentang definisi nasakh, beliau berpindah menjelaskan tentang apa? Ya, beliau berpindah menjelaskan tentang pembagian-pembagian nasakh. Ya, beliau menjelaskan pembagian-pembagian nasakh. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu. Ya. Kata beliau, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'u al-hukmi. Iya. Dan boleh di dalam sebuah ayat rasamnya dinasakh. Jadi tulisan di dalam ayat tidak ada yang tertulis dalam Al-Quran. Ayat yang dihapus. Tapi hukumnya tetap. Hukumnya apa? Hukumnya tetap. Ya, ini bentuk yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua, wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasm. Ya. Dan boleh saja hukumnya dihapus, tapi rasamnya tetap. Jadi hukum ayat dihapus, tapi ayatnya masih ada di mana? Di dalam Al-Quran. Ya. Dan kata penulis, wa naskhul amrayni jami'an wa naskhul amrayni ma'an. Ini sebagian cetakannya ada tambahannya. Ya. Dan apa? Dia mungkin saja dinasakh dua-duanya sekaligus. Jadi tidak ada lagi tulisannya di situ, hukumnya juga sudah apa? Sudah terhapus. Hukumnya juga sudah terhapus. Ini 3 keadaan atau 3 pembagian. Ya. Ini 3 pembagian an-nasakh. Dan pembagian an-nasakh ini dibagi 3 yang disebutkan oleh penulis ini dilihat kepada sisi yang dihapus itu, hukum yang terhapus itu. Jadi hukum yang terhapus mungkin ayatnya sudah tidak ada lagi, tapi hukumnya masih tetap. Ya. Mungkin ayatnya sudah dihapus, tapi hukumnya masih tetap. Dan mungkin hukumnya dihapus, ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran. Dan mungkin hukum dan rasamnya, ya, hukum dan rasam tulisan ayat sudah apa? Sudah dihapus. Dua-duanya. Jelas ya? Jadi ini 2 apa? Jadi ini 3 keadaan. Kita beri contoh untuk 3 keadaan ini. Yang pertama, contoh telah dihapus ayatnya, ya, telah dihapus tulisan ayatnya, dan tetap hukumnya. Contohnya adalah ayat apa? Ayat yang disebut tentang rajam. Ya. Ayat yang disebut tentang apa? Rajam. Disebutkan ada ayat yang dibaca di dalam Al-Quran tentang rajam. Ya, karena itu kata Umar adalah fima unzil ayatul rajam. Dari hal yang diturunkan adalah ayat rajam. Iya. Faqara'naha wa wa'aynaha wa aqilnaha. Kami baca ayat rajam itu. Kami memahaminya. Dan kami mencermatinya dengan akal. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Rasulullah melakukan rajam dan kami melakukan rajam setelahnya. Maka ini menunjukkan bahwa pernah turun ayat apa? Ayat rajam. Namun ayat rajam ada di dalam ayat Al-Quran yang kita baca? Tidak ada. Jelas ya? Kalau begitu tulisannya terhapus, tapi hukumnya apa? Hukumnya tetap. Karena hukum rajam itu berjalan hingga apa? Hingga hari kiamat. Ada ketentuan rajam itu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, contoh nasakh hukum wa baqa'ur rasam. Hukumnya dihapus, tapi rasamnya tetap. Ya. Tulisan dalam ayat tetap. Contohnya adalah ayat di surah Al-Anfal. Coba lihat ayat di surah Al-Anfal ayat 65 dan 66. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain." Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladziina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Ini ayat ya, pertama kali turun dikatakan kalau dari kalian wahai umat Islam ada 20 orang yang bersabar di medan jihad, maka 20 orang ini mengalahkan 200. Artinya 20 pasukan kaum muslimin kalau berjumpa dengan pasukan 200 pasukan musyrikin tidak boleh lari. Harus bersabar menghadapinya. Ya. Jelas ya? Kalau jumlah kalian 100, ya.
kalian nggak boleh lari menghadapi jumlah berapa? 1000 orang. Ya. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Karena kekafiran mereka, ya, itu melemahkan mereka. Keimanan kalian menguatkan kalian. Jadi 1 banding berapa? 1 banding 10. Ini awal pensyariatan. Setelah itu hukumnya dihapus oleh ayat setelahnya. Ya, ayat setelahnya al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Ya, sekarang Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi kalian. Dan Allah telah mengetahui bahwa pada kalian itu ada apa? Ada kelemahan. Bahwa pada kalian itu ada apa? Ada kelemahan. Ya. Nah, ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau pada kalian itu ada 100 orang yang bersabar, dia menghadapi berapa? Dia menghadapi 200. Kalau ada di antara kalian 1000, maka dia menghadapi berapa? 2000. Jadi turun. Terhapus hukum. Tadinya 1 banding 10, tidak boleh lari. Ya. Terhapus hukum ini menjadi 1 banding berapa? 1 banding 2. Ya. Sekarang ayat yang terhapus, ya, masih terbaca. Masih ada tertulis di mana? Di Al-Quran hingga hari ini. Jadi ini contoh yang kedua. Baik, yang ketiga terhapus dua-duanya. Sudah terhapus hukumnya, terhapus pula apa? Tulisan ayatnya. Dan ini contohnya adalah hadits Aisyah, riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Hadits Aisyah riwayat Muslim. Di mana apa? Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana fima unzila minal Qur'an asyrul rada'at ma'lumat yuharrimna." ثم نسخنا بخمس معلومات. Ya, fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna fima yuqra'u min al-Qur'an. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sesungguhnya dari Al-Qur'an itu ada 10 rada'at, maklumat. Ya, tadinya diturunkan dari Al-Qur'an ada 10 kali menyusui. Jadi seorang anak dikatakan anak susuan kalau 10 kali apa? Menyusui. Ya, setelah itu hukum ini dihapus kata Aisyah. Menjadi berapa? Menjadi 5. Dan Nabi SAW meninggal dalam keadaan, ya, hal tersebut dalam keadaan ia terbaca dari Al-Quran. Maksudnya terbaca dari Al-Quran, tulisannya tidak lagi dalam Al-Quran. Ya. Apa hukumnya? Yang 10 itu tidak lagi dalam Al-Quran. Yang tetap ada hukumnya hanya apa? Ya, susuan itu syah dengan 5 kali apa? 5 kali susuan. Jelas ya? Maka ini contoh yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian penulis rahimahullah membagi nasakh menjadi pembagian yang lain lagi. Beliau di sini bagi lagi menjadi 2 bagian. 2 pembagian lagi. Jadi tadi pembagian yang pertama ya. Nasakh terbagi dilihat dari apa yang mansukh itu terbagi berapa? Terbagi 3. Ada yang dinasakh hukumnya saja, tulisannya tetap. Ada yang dihapus tulisannya, hukumnya apa? Hukumnya tetap. Dan ada yang dihapus dua-duanya. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, dilihat dari sisi ada gantinya atau tidak ada gantinya. Setelah dinasakh ada gantinya atau tidak ada gantinya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa yanqasimu ila badalin wa ila ghairi badalin. Dan nasakh itu terbagi 2. Ya. Terbagi menjadi 2 lagi. Ila badalin wa ghairi badalin. Terbagi menjadi ada gantinya dan tidak ada gantinya. Ya. Kalau ada ayat dihapus, kemudian ada gantinya, ya. Ini kebanyakan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dihapus. Kebanyakannya apa? Ada gantinya. Dan ini bentuk tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Jelas ya? Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Baik. Yang kedua ini yang dipermasalahkan. Ada yang dihapus tapi apa? Tidak ada gantinya. Ini yang rumit. Ya. Sebenarnya, ya. Karena secara zahir bertentangan dengan ayat. Karena ayat Al-Quran dikatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw apa? Misliha. Apa yang kami hapus dari ayat atau kami lupakan, kami ganti, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal. Jadi disebutkan pasti ada gantinya atau semisal. Jadi ketika disebutkan tidak ada gantinya,
Ini letak apa? Letak iskal. Iya. Kemudian ini yang pertama ya, daulan yang pertama untuk kalimat tidak ada gantinya. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan tentang kalimat tidak ada gantinya ini contoh yang disebutkan oleh para ulama bahwa ada yang seperti ini, itu cuma satu saja. Cuma satu contoh saja. Ya. Apa ayatnya? Yaitu ayat di surah Al-Mujadilah. Bisa dibaca Al-Mujadilah, bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berbicara dengan Ar-Rasul, maka kedepankanlah sebelum pembicaraanmu, kedepankan sedekah. Dia bersedekah dulu baru apa? Bicara. Ya. Ini ayat menjelaskan seorang kalau ingin berbicara dengan Rasul, sebelum berbicara dia apa dulu? Dia bersedekah dulu. Iya. Bersedekah dahulu. Nah, dan di sini diperintah faqaddimu. Asal perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Namun setelah itu dihapus. Iya. Dihapus ketentuan yang terdapat di dalam ayat ini. Terhapusnya ditunjukkan oleh ayat setelahnya. A'ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat? Apakah kalian merasa berat? Ya. Untuk mengedepankan di depan pembicaraan kalian kepada Rasul sedekah-sedekah? Fa illam taf'alu wa taballahu alaikum. Kalau kalian tidak melakukan, Allah telah apa? Memaafkan kalian. Jadi hukum apa? Terhapus. Ya. Kata jumhur ulama usul fikih, ini adalah contoh ada sesuatu yang dihapus tapi tidak ada apa? Tidak ada gantinya. Ya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang sangat sangat tidak diterima oleh ulama Zahiriyah. Ya. Dan di antara ulama kita belakangan yang menentang ini adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Bahkan beliau berkata bahwa ini adalah qaulun batil, ucapan yang batil. Yang mengatakan tidak ada gantinya. Jelas ya? Ya. Dan demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa sebenarnya ada gantinya. Ada gantinya. Ya. Dan ini pula yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau juga menguatkan itu. Bahwa sebenarnya ayat ini ada gantinya. Apa gantinya? Gantinya disebutkan dalam kelanjutan ayat. Diperintah untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jelas ya? Itu gantinya. Dan di situ kan yang disebut di ayat pertama kewajiban bersedekah. Jadi kewajiban yang terhapus, ada hukum sunnah bersedekah itu tetap ada di nas-nas yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau begitu kalimat ila ghairi badal ini pendapat yang lebih kuatnya dikatakan apa? Dikatakan tidak ada yang seperti ini bentuknya. Jelas ya? Kalau ada nas yang dihapus kemudian tidak ada gantinya. Ya. Itu pun kalau dikatakan ada, tidak terlalu rumit pembahasannya. Cuma pada satu ayat yang dibahas. Ya, pada satu ayat. Seluruh nas yang lainnya ada semua gantinya. Jelas ya? Sekarang kita lihat pembagian nasakh ke pembagian yang ketiga. Ini pembagian yang kedua. Pembagian yang ketiga kata penulis rahimahullah. Ya. Kata beliau ila ma huwa aghlabu ya minhu wa ila ma huwa akhaffu. Dan nasakh itu dibagi lagi menjadi berapa? Dua. Dibagi menjadi apa yang lebih aghlab. Dia lebih berat dari yang dimansuh. Lebih berat. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada apa yang lebih ringan. Kepada apa yang lebih ringan. Ya, jelas ya? Kepada apa yang lebih ringan. Nah, ya, di sini penulis membagi dua. Ya, penulis membagi dua. Ya, pembagian dua dilihat kepada gantinya itu bagaimana. Apakah dia lebih berat atau lebih ringan? Beliau membagi dua. Ada yang lebih berat gantinya, dan ada yang apa? Lebih ringan. Ya. Kalau lebih berat, ya. Kalau yang lebih berat, asalnya ayat yang turun, ya, atau ketentuan yang turun pada puasa itu diberikan pilihan. Siapa yang ingin berpuasa, ya. Orang yang punya udzur, siapa yang ingin berpuasa dia boleh berpuasa. Dia boleh berbuka.
Ya, tapi kalau dia berbuka, dia memberi makan setiap hari untuk orang miskin, bayar fidyah. Kemudian hukum ini terhapus. Ya, terhapus bahwa siapa yang Ya, hukum ini terhapus, kewajiban puasa terhadap seluruhnya. Ya. Dan harus dia ganti kalau dia udzur dan membayar fidyah, itu hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang tertentu saja membayar fidyah. Jelas ya? Baik. Ini contoh. Di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi yang pertama, ya di antara contohnya adalah apa? Ada ayat itu tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ayat di surah Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi siapa yang mampu berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, lalu berbuka, maka dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Jadi asalnya kewajiban berpuasa, puasa. Tapi kalau dia ingin berbuka, dia mampu tapi ingin berbuka, dia bayar fidyah saja. Ini hukum terangkat oleh ayat setelahnya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka dia wajib apa? Berpuasa. Terangkat hukumnya, hukum lebih apa? Lebih berat. Ini contoh ya. Ya. Baik. Contoh yang lainnya dari hadis. Tadinya puasa yang wajib bagi kaum mukminin apa? Puasa apa? Puasa Asyura. Ya kan? Tanggal 10 Muharram. Itu puasa wajib. Kemudian hukum ini diganti. Menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin adalah apa? Puasa Ramadan 1 bulan. Yang mana lebih berat? 1 hari atau 1 bulan? 1 bulan. Ini diantara contohnya. Kemudian pembagian yang kedua. Kata beliau. Ila ma huwa akhaf. Yang kedua. Diganti dengan ganti yang lebih ringan. Ganti yang lebih ringan. Itu tadi yang kita baca ya. Asalnya di dalam jihad 1:10. Tidak boleh apa? Tidak boleh lari. Ini hukum pertama. Kemudian hukumnya diringankan menjadi 1 banding berapa? 1 banding 2. Berat mana? 1 banding 10 atau 1 banding 2? 1 banding 10. 1 banding 10 dihapus. Diganti dengan yang lebih ringan. 1 banding 2. Jelas ya? Dan masih ada sebenarnya jenis yang ketiga. Yang disebut oleh penulis. Jenis yang ketiga, dia diganti kepada apa yang seimbang dengannya. Semisal. Beliau kan hanya sebut 2. Apa yang lebih apa? Berat dan apa yang lebih ringan. Masih ada apa yang semisal dengannya. Contohnya adalah apa? Kiblat itu. Kiblat tadinya kemana? Ke Baitul Maqdis. Setelah itu dinasakh. Ya. Dinasakh. Ya. Dengan ayat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu ke pertengahan Masjidil Haram. Jadi kiblat diganti dari Baitul Maqdis menuju ke mana? Ke Ka'bah. Diganti dengan yang semisal dengannya. Baik. Ini sudah pembagian yang ketiga. Dari pembagian apa? Pembagian an-nasakh. Ya. Sekarang penulis membagi nasakh dengan pembagian yang lain. Ya. Atau di sini sudah bukan pembagiannya, beliau menjelaskan sekarang tentang jenis-jenis nasakh. Tentang jenis-jenisnya. Ya. Kata beliau rahimahullah, baik. Kata beliau, wa yajuzu naskhul kitab bil kitab. Dan boleh menasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ini contohnya sudah berlalu ya? Sudah berlalu atau belum? Sudah berlalu. Iya. Kita beri contoh tadi surah Al-Anfal. Ya, baik. Kemudian yang kedua kata beliau, wa naskhus sunnah bil kitab. Ini yang kedua. Dan boleh hadis dihapus dengan Alkitab. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan Alkitab. Iya. Dan ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak ada sunnah yang dihapus dengan apa? Dengan kitab. Tapi yang benarnya dia ada. Karena ada hadis yang menjelaskan, yaitu hadis Ibnu Abbas. Nah,
hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan datang juga semisal dengannya dari hadits Bara bin Azib yang disebutkan di sini di syarah. Ya. Kana an-nas ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu al-atama hurrima alaihim at-ta'am wasyarab wan-nisa wa samu ila al-qabilah. Adalah manusia di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka sudah salat Isya maka diharamkan lagi mereka makan, minum, hubungan suami istri, ya. Dan mereka berpuasa sampai apa? Hari berikutnya. Jelas ya? Jadi dulu awalnya kalau sudah berbuka, waktu berbuka. Begitu salat Isya, tidak boleh lagi. Ya. Jelas ya? Nah, setelah itu, ini hadis ya, hadis. Kemudian hukum hadis ini dihapus oleh ayat. Apa ayat yang menghapusnya? Ayat di surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa kalian rafat, melakukan hubungan suami istri. Jelas ya? Baik, sampai kelanjutan ayat. Ini dalil jumhurul ulama yang mengatakan ada hadis yang dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat. Kemudian jenis yang ketiga dari mansukh, kata beliau, ya. Kata beliau wa bis sunnah. Jadi nasakh sunnah bis sunnah. Hadis dihapus dengan hadis. Hadis dihapus dengan apa? Hadis. Ya. Kalau diperbandingkan ayat dihapus dengan ayat dan hadis dihapus dengan hadis, lebih banyak hadis yang dihapus dengan apa? Hadis. Karena itu kata sebagian ulama, ya, ayat yang dikatakan mansukh dengan menutup pandang apakah benar dia mansukh atau tidak, itu hanya 21 ayat. Jelas ya? 21 ayat ini diterangkan oleh Syimkiti di Adwaul Bayan. Bahkan ada bait-bait syair beliau sebutkan di situ. Kalau saya nggak salah dari As-Suyuti, siapa yang ingin menghafalnya mudah dia hafal ayat-ayat yang mansukh dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam hadis, wah ini banyak buku yang ditulis tentang apa? Hadis-hadis yang mansukh. Jelas ya? Buku-buku ditulis tentang an-nasikh wal mansukh. Dia lebih banyak daripada apa? Ayat. Maka ada hadis dihapus oleh hadis. Dihapus oleh hadis. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Ya. Jadi sebelumnya Nabi melarang dari berziarah ke kuburan. Setelah itu dalam hadis Nabi berkata, "Saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka berziarahlah kalian." Maka ini dari contoh hadis menghapus apa? Menghapus hadis. Baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, berikutnya kata beliau wa yajuzu, ya, dan boleh naskhul mutawatir. Ya. Bil mutawatir. Ya. Kemudian kata beliau dan boleh menghapus nasakh hadis yang mutawatir dengan hadis yang apa? Mutawatir. Ya. Di sini penulis tatkala beliau masuk menjelaskan hukum hadis dihapus dengan hadis, ya. Beliau di sini menyinggung bahwa tingkatan hadis itu bertingkat-tingkat. Ada yang mutawatir dan ada yang apa? Ada yang ahad. Kan begitu? Maka sekarang beliau terangkan, boleh menghapus hadis yang mutawatir dengan hadis apa? Dengan hadis mutawatir. Nah, iya. Jadi kalau ada hadis mutawatir, itu boleh dihapus dengan hadis apa? Hadis mutawatir yang semisal dengan itu. Iya. Baik. Dan ini yang apa namanya? Penghapusan, ya. Mutawatir dengan mutawatir, ya. Ini terbagi dua ya. Yang pertama ada Al-Quran dihapus dengan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua ada sunnah Rasulullah dihapus dengan apa? Mutawatir. Dihapus dengan mutawatir. Iya. Baik. Sekarang ada dua. Ada ayat dan ada apa? Ada hadis. Sebab kata mutawatir ini mencakup dua hal. Kalau jumhurul ulama, apakah ada ayat Al-Quran dihapus dengan sunnah yang mutawatir? Mereka katakan itu mungkin ada. Dibolehkan ada. Dan mereka memberi contoh tentang ayat apa namanya? Wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya, diwajibkan atas kalian
Kalau salah seorang dari kalian sudah mendekati ajalnya, kalau dia punya harta yang banyak, ya, diwajibkan dia berwasiat kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Jadi ini ayat perintah untuk apa? Bagi orang yang punya harta dia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada siapa? Karib kerabatnya. Tapi ayat ini, ya, katanya dihapus dengan hadis. Ya, dihapus dengan apa? Hadis. Itu ada hadis berbunyi la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi apa? Ahli waris. Jadi ini hadis ada apa namanya? Untuk contoh ini ada pembahasan. Ya, namun bagi jumhur ulama sepanjang dia terjadi, mereka anggap ini adalah apa? Contoh yang benar. Adapun contoh yang kedua, hadis yang mutawatir dihapus dengan hadis yang mutawatir. Ya, ini kata penulis, ya, Syarah Al-Kawkab Al-Munir, contoh untuk ini hampir dikatakan tidak diketemukan. Ya, tidak apa? Tidak diketemukan. Karena itu di sebagian pembahasan usul fikih ada sebagian pembahasan dimasukkan dan itu tidak ada gunanya. Sebab tidak diketemukan di alam apa? Di alam wujud. Ya. Dan ini salah satu bentuk ya. Padahal ini ringkasan. Ya, kalau ada yang baca buku-buku yang ditulis disyarah oleh orang-orang yang memang punya keyakinan yang keliru, maka akan kita lihat pembahasan-pembahasan yang tidak ada gunanya. Baik. Jadi tentang kalau hadis dihapus, hadis mutawatir dihapus dengan hadis mutawatir, ini dari contohnya. Tapi kalau ayat dihapus dengan hadis mutawatir, yaitu tadi telah kita sebutkan. Dan kata mutawatir yang disebut di dalam la wasiat liwaris, mereka katakan bahwa maknanya itu adalah hal yang disepakati. Apakah dari sisi riwayat mutawatir atau tidak? Iya. Ya. Ini pembahasan lainnya, tapi mereka maksudkan di sini mutawatir dari sisi apa? Dari sisi makna. Baik. Kemudian kata beliau wanasul ahad bil ahad wa bil mutawatir. Ya, ini bentuk yang lain. Dan boleh menghapus hadits ahad dengan hadits ahad. Ya, dan ini contohnya banyak sekali. Hadits ahad dihapus dengan apa? Hadits ahad. Kemudian yang kedua, ya. Kata beliau wa bil mutawatir, boleh menghapus hadits ahad dihapus dengan apa? Mutawatir. Ini juga tidak ada contoh. Ya, ini kemungkinan akal saja kan? Kemungkinan akliah saja. Baik, tapi kalau dari sisi kenyataan tidak ada contohnya. Berikutnya, kata beliau wala yajuzu nakhul kitab bis sunnah. Dan tidak boleh menghapus ya, dalil Al-Qur'an dihapus dengan apa? Dihapus dengan hadis. Dihapus dengan hadis. Ya, ini pendapat penulis. Ya. Pendapat penulis. Dan sudah kita terangkan tadi, di contoh Al-Qur'an dihapus dengan apa? Mutawatir. Itu bagian dari sunnah. Ya, ayat tentang wasiat dihapus dengan apa? La wasiyata liwaris. Jadi penulis menguatkan pendapat bahwa tidak ada Al-Quran yang dihapus oleh apa? Oleh sunnah. Karena mereka katakan derajatnya nggak sama. Al-Quran dan hadis tidak apa? Tidak sama derajatnya. Baik. Namun kebanyakan para ulama, sebagaimana yang telah kita terangkan, itu menunjukkan apa? Menerangkan mungkinnya, dan mereka sebutkan satu contoh itu. Iya, menyebutkan satu contoh tersebut. Baik. Selesai sudah. Kemudian berikutnya kata beliau walal mutawatir bil ahad. Iya. Wala al mutawatir bil ahad, dan tidak ada mutawatir itu dihapus dengan apa? Dihapus dengan hadits ahad. Tidak ada. Jelas ya? Ini dari apa namanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada. Ya, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan apa? Ada yang mengatakan ada. Dan yang mengatakan ada ini pendapat jumhurul ulama. Ya, pendapat kebanyakan ulama. Mereka memberi contoh. Ya, mutawatir dihapus dengan ahad. Contoh adalah hadis Abdullah bin Umar. Tatkala dalam riwayat Bukhari Muslim ya, tatkala para sahabat mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu datang satu orang. Ya. Yang ikut sholat bersama Rasulullah. Cuma satu. Dia berkata bahwa apa? Bahwa kiblat telah dirubah ke arah Ka'bah. Maka menghadaplah kalian ke sana. Mereka sementara sholat berbalik menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi sekarang yang mutawatir itu apa? Yang mutawatirnya kiblat itu awalnya kemana? Baitul Maqdis. Dengan berita satu orang jadi hadits ahad, mereka semua apa?
berputar kemana? Ke arah Ka'bah. Jelas ya? Ini contoh yang disebut oleh jumhur. Baik, selesai. Ya, sampai di sini tentang pembahasan bentuk-bentuk nasikh dan mansukh. Ya, kalau kita simpulkan dengan bagian bentuk-bentuknya, ya seperti ini. Ya. Nah, dilihat ya, pembagian nasikh. Nasikh dibagi oleh penulis menjadi 3. Dari sisi mansukhnya yang pertama, kemudian dari sisi yang memansukhkan, kemudian dari sisi adanya pengganti. Jelas ya? Ya. Dari sisi adanya pengganti. Baik, dari sisi mansukhnya, ada yang dinasikh lafadznya, ya. Ada yang dinasikh hukumnya, dan ada yang dinasikh lafadz dan hukumnya sekaligus. Ya. Kemudian dari sisi yang memansukhkan, boleh Al-Quran dinasikh dengan Al-Quran, hadits dinasikh dengan Al-Quran, sunnah dinasikh dengan apa? Sunnah. Ya, jelas ya? Dan kita sudah terangkan, ada kebalikannya, Al-Quran dinasikh dengan apa? Dengan sunnah, menurut pendapat jumhur. Kemudian yang ketiga, dari sisi penggantinya, ada kepada yang semisal, dan ada yang kepada ada gantinya, dan ada kepada tidak ada gantinya. Ya, namun yang kedua ini yang tidak ada gantinya, kita katakan apa? Yang benarnya apa? Tidak ada. Semuanya ada gantinya. Yang benarnya. Kemudian yang ada gantinya, itu dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang lebih berat daripada gantinya, dan ada yang lebih ringan daripada gantinya, dan ada yang apa? Dan ada yang sama. Ini kesimpulannya. Baik, selesai sudah. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan at-ta'arud bainal adillah. Ya. Pembahasan tentang pertentangan antara dalil-dalil. Ya, pertentangan antara apa? Dalil-dalil. Iya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, iya. Baik. Kita akan bahas adalah ini, at-ta'arud bainal adillah. Ya, perhatikannya, ta'arud antara dalil-dalil. Ya. Ini akan diterangkan oleh penulis bagaimana bentuk-bentuknya. Ya, kalau terjadi pertentangan dalil, bagaimana sikap kita? Ada dalil, 2 dalil yang apa? Yang zahirnya berseberangan. Ya, zahirnya apa? Terjadi pertentangan. Ya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan diterangkan oleh penulis di sini. Baik, beliau langsung menjelaskan ya, kalau dalil terjadi pertentangan, maka begini dan begini. Ya, cuma perlu saya terangkan di sini, ya, bahwa andai kata terjadi pertentangan antara dalil-dalil nakliyah, ya, dalil-dalil Al-Quran dan Hadis, maka secara umum ada 3 langkah yang ditempuh di dalam menghadapi pertentangan itu. Langkah yang pertama, mengkompromikan antara nas-nas. Itu langkah yang pertama. Jelas ya? Jadi langkah yang pertama adalah langkah apa? Langkah mengkompromikan. Ya. Ya, karena itu bahasa di kalangan ahli usul fikih, kadang mereka bahasakan al-jam'u muqaddamun ala tarjih. Mengkompromikan lebih didahulukan di atas apa? Di atas mentarjih. Dan juga dari bahasa para ulama ahli usul fikih, al-iman aula min al-ihmal. Mengamalkan semua hadis itu lebih baik daripada menganggurkan sebagiannya. Jelas ya? Maka mengkompromikan itu lebih apa? Lebih bagus. Iya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kalau tidak bisa dikompromikan, ya tidak bisa dikompromikan, maka caranya apa? Ya, dilihat apakah ada yang nasikh dan mansukh. Jelas ya? Apakah ada nasikh dan apa? Mansukh. Ya, kalau ada yang nasikh dan ada yang mansukh, maka diambil yang nasikh dan ditinggalkan yang apa? Yang mansukh. Ya. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kalau misalnya itu tidak ada, maka yang diambil adalah apa? Ya. Ternyata tidak bisa dikompromikan. Ternyata tidak bisa apa?
dikompromikan. Ini yang kita katakan ternyata tidak bisa dikompromikan. Yang pertama. Yang kedua, dan tidak ada yang menunjukkan nasikh dan mansukh. Maka langkah yang ketiga adalah ditarjih. Ditentukan yang mana yang lebih kuat, yang mana yang lebih rajih. Iya, baik. Ini 3 langkah secara umum ya, yang disebutkan oleh para ulama di kalangan usul fiqh. Iya. Baik. Tapi mungkin di sini muncul pertanyaan, apakah ada di dalam syariat kita itu memang pertentangan? Ya, dalil itu saling berseberangan. Ya. Ini sebenarnya kembali kepada apa? Ya. Kembali kepada orang yang memandang. Ya, kalau asalnya syariat itu tidak ada pertentangan. Karena Allah firman dalam Al-Quran, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Andai kata terdapat perselisihan, Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti terdapat perselisihan yang banyak. Jelas ya? Jadi terjadinya pertentangan itu pada syariatnya atau pada orang yang mempelajari syariat? Pada orang yang mempelajarinya. Ada orang yang mempelajari, dia lihat dalil, oh ini kelihatannya bertentangan dengan dalil ini. Jelas ya? Bertentangan dengan dalil ini. Dia baca hadis misalnya, ya, awal yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Awal yang dihisab pada hari kiamat adalah apa? Sholat. Dia baca hadis yang lain, awal yang diputuskan antara manusia pada hari kiamat adalah dalam masalah darah. Ya. Loh, ini yang pertama, awal yang awal katanya apa? Sholat. Yang kedua yang awal adalah apa? Darah. Ya. Sebagian orang memandang, oh ini bertentangan. Itu kan pandangan dia saja, ya kan? Tapi orang lain belum tentu. Ya. Kalau para ulama mereka katakan dua hadis tidak ada pertentangan. Ya. Sebab hadis yang pertama awal yang dihisab, ya, adalah sholat, itu yang dihisab dari amalan hamba. Awalnya adalah apa? Sholat. Kalau hadis yang kedua, awal yang dihisab antara manusia adalah darah, itu adalah yang dihisab kaitannya antara apa? Makhluk dengan manusia yang lainnya. Antara manusia dengan manusia yang lainnya yang paling pertama dihisab masalah apa? Masalah darah. Kalau begitu tidak ada apa? Tidak ada pertentangan. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan melihat pertentangan, itu pertentangan di apa? Di pandangan dia sendiri. Ya. Karena itu kata Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah, kata Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini diberi gelar Imamul A'immah, imamnya para imam. Ya. Ibnu Khuzaimah berkata, la a'rifu annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsani bi isnadaini sahihaini mutabaddain. Iya. Nah, atau mutabaddan. Kata beliau, saya tidak mengetahui ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang diriwayatkan dari Nabi, dua hadis dengan dua sanad yang sahih, tapi keduanya bertentangan. Kata Ibnu Khuzaimah, saya tidak tahu ada hadis yang seperti ini. Kemudian Ibnu Khuzaimah menantang. Kata beliau, "Faman kana indahu falyati bihi hatta u'allifa bainahuma." Siapa yang punya hadis yang dianggap bertentangan, bawa ke sini. Nanti saya akan kompromikan antara keduanya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya menganggap ada yang bertentangan, itu pandangannya. Secara umum ya. Itu kembali kepada apa? Pandangan dia. Ya, tapi hakikatnya apakah ada yang bertentangan atau tidak? Itu belum tentu. Iya, belum tentu. Baik. Kemudian perlu saya terangkan juga di sini sebagai pendahuluan, ya, bahwa dikatakan pertentangan itu sifatnya antara dalil dengan dua dalil, antara dalil dengan dalil. Ya, sifatnya saling berimbang. Bukan pertentangan yang sifatnya kalau ada yang lainnya harus gugur, harus jatuh. Iya, jelas ya. Sebab ini tidak tergambar pada apa? Pada dalil-dalil. Ya, tidak tergambar pada dalil-dalil. Jadi, karena itu kalau ada pertentangan dia sifatnya hanya suri, gambaran saja, bukan hakikat. Bukan apa? Bukan hakikat. Nah, ini pokok yang perlu saya terangkan sebelum kita memasuki apa? Ya, pembahasan yang akan ditulis, yang akan diterangkan oleh penulis di sini. Penulis di sini akan menjelaskan 4 keadaan kalau terjadi apa? Kalau terjadi pertentangan antara dalil. Berapa keadaan beliau terangkan? Ada 4 keadaan. Ya, beliau terangkan. Jelas ya? Ada 4 keadaan. Ya, secara global bagaimana keadaannya? Bisa dilihat di bagian ini.
Baik. Nah. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Idza ta'arada nutqan." Apabila bertentangan dua nutqan. Ya sudah kita baca sebelumnya. Beliau menafsirkan istilah beliau, nutuk. Apa istilah beliau kalau beliau sebut nutuk? Apa artinya nutuk? Dalil dari mana? Dari Al-Quran dan Hadis. Beliau sudah sebut ya istilahnya. Kalau beliau sebut nutuk itu ada dalil dari Al-Quran dan apa? Hadis. Ya kalau beliau sebutkan idza ta'arada nutqan, kalau ada dalil dari Al-Quran maupun hadis bertentangan, dua dalil bertentangan, ya. Fala yakhlu, maka tidak lepas dari empat keadaan beliau sebutkan. Imma yakuna amaini. Kata beliau yang pertama, apakah dua dalil itu semuanya umum? Ini yang pertama ya. Ada dua dalil bertentangan, dua-duanya dalil apa? Dalil umum. Kemudian kata beliau, au khafaini. Ini pertentangan yang kedua. Bentuk yang kedua, atau dua dalil itu semuanya adalah apa? Semuanya adalah khusus. Semuanya adalah khusus. Ya. Au ahaduhuma amman wal akharu khaffan. Atau salah satu dari dua dalil itu umum dan salah satu yang lainnya adalah apa? Adalah khusus. Iya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat kata beliau, au kullu wahidin minhum amman ala min wajhin wa khaffan min wajhin. Iya. Baik. Atau kata beliau, iya. Atau kata beliau, setiap dari keduanya, setiap dari dua hadis ini ada satu sisi yang umum dan ada satu sisi yang apa? Ada satu sisi yang khusus. Iya. Ada satu sisi yang apa? Yang khusus. Ya. Jelas ya, jadi dua dalil bertentangan. Dua dalil ini ada yang umum, ada yang apa? Khusus. Ya, kalau saya ibaratkan dengan dua lingkaran. Dua lingkarannya, lingkaran ini bertemu sedikit saja. Sedikit saja. Ya. Jelas ya? Jadi khususnya bertemu, tapi ada umum yang tidak masuk. Hanya dimiliki oleh apa? Kedua-duanya. Jelas sampai sini? Baik. Ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang keempat yang disebut oleh penulis. Jelas ya? Baik. Setelah menyebutkan empat keadaan, sekarang beliau menjelaskan bagaimana cara mengkompromikannya. Iya. Bagaimana cara mengkompromikan. Beliau sebutkan caranya. Sekarang yang pertama beliau komentari kalau dua umum yang bertentangan. Beliau terangkan cara mengkompromikannya. Setelah beliau terangkan caranya, ya. Ini empat cara ini beliau terangkan. Setelah beliau terangkan, beliau katakan bahwa dua yang khusus caranya sama seperti itu. Ya, berarti cara yang umum dan khusus, cara mengkompromikannya ada berapa menurut penulis? Dengan empat hal ini. Jelas ya? Baik, kata beliau rahimahullah. Kita baca ya ucapan beliau. Ya, kata beliau, Fa in kana amain. Apabila dua dalil ini adalah dalil yang umum, ya. Dua dalilnya adalah dalil yang umum, wa amkana al-jama' bainahuma, dan memungkinkan untuk dijama' antara keduanya, ya. Jumi', maka kewajibannya adalah apa? Menjama'. Jadi langkah yang pertama kalau ada dua dalil yang bertentangan, langkah yang pertama di apa? Ya, dua dalil umum bertentangan mungkin untuk dikompromikan, maka langkah yang pertama adalah apa? Dijama', dikompromikan. Ya, itu langkah yang pertama. Baik. Dan ini sudah kita sebutkan ya? Ya. Sudah kita sebutkan. Dan ini langkah yang paling pertama yang harus ditempuh. Baik. Kita beri contoh. Sekarang ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubiqal ihadu faqad tahur." Apabila kulit itu telah disamak, maka dia sudah suci. Ini hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim. Tapi dia di sebagian hadis dari Abdullah bin Aqil atau Uqail, dan hadis ini dikuatkan oleh sebagian ulama ya, walaupun yang benarnya bahwa hadis ini lemah. Dan di sini kita beri contoh ya, apa yang biasa disebutkan di buku usul. Ya. Nah,
Disebutkan la tantafi'u minal maita bi ihabin wala aqabin. Jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai dengan apa? Dengan ihab. Dengan kulitnya tidak boleh diambil manfaat, tidak pula afafnya. Jadi dari dalil ini mereka berkata kalau begitu kulit bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Baik, ini dalil yang kedua ya. Kalau dalil yang pertama, kulit kalau sudah disabat hukumnya apa? Suci. Dia bangkai atau bukan? Bangkai. Jelas ya? Bertentangan antara dua dalil. Tapi ini bisa dikompromikan. Sebab kata ihab, ya, kata ihab di dalam bahasa bahwa dia adalah nama kulit kalau kulitnya belum apa? Belum disabat. Kalau begitu yang dilarang di dalam hadis yang kedua, itu larangannya dia boleh memanfaatkan kalau kulit belum diapa? Belum disabat. Kalau begitu tidak bertentangan dengan hadis yang pertama. Jelas ya? Selesai mengkompromikannya. Nah, jadi kalau bisa dikompromikan, itu yang pertama yang ditempuh. Ya, dijama antara apa? Antara dua dalil. Dijama antara dua dalil. Baik. Yang kedua, kalau tidak bisa dikompromikan, kata penulis rahimahullah, jalan berikutnya, wa illam yumkinil jama' bainahuma yatawaqqaf fihima. Ya. Illam yu'lam at-tarikh. Fa in ulima at-tarikh fayunsahu al-mutaqaddim bil mutaakhir. Iya. Kalau tidak diketahui tidak dimungkinkan jama' antara keduanya, maka tawakkuf. Dilakukan tawakkuf padanya. Dilakukan tawakkuf. Ini kata penulisnya, kalau tidak diketahui apa? Tidak diketahui waktunya. Tapi kalau diketahui waktunya, yang mana yang dahulu, yang mana yang terakhir, maka yang dahulu itu dinasakh oleh yang apa? Yang terakhir. Jadi sini beliau isyaratkan jalan yang kedua. Jalan yang kedua, kalau tidak bisa dikompromikan dengan cara apa? Dilihat yang mana yang mansuh. Dilihat yang mana yang apa? Yang mana yang mansuh. Iya. Kita sudah sebutkan tadi ya. Contoh dari ayat. Ada dua ayat. Ayat yang pertama ya, tentang orang yang puasa dibolehkan. Kalau dia berbuka dia mengganti. Dia boleh dia berpuasa, boleh dia berbuka, tapi apa? Membayar fidyah. Itu ayat. Datang ayat setelahnya diperintah berpuasa. Hanya ada perintah apa? Berpuasa. Ini bertentangan. Ya, jelas ya? Ternyata diketahui ada yang mansuh dan ada yang memansuhkannya. Ya. Ayat yang terakhir ini dialah yang apa? Yang memansuhkan berdasarkan hadis Salamah bin Aqwa riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Salamah bin Aqwa berkata bahwa ayat turun wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin bagi orang yang mampu berpuasa lalu dia tidak berpuasa. Ya, maka dia apa? Membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ya. Kata Salam bin Aqwa, ini ayat menunjukkan siapa yang ingin berbuka, dia berbuka, tapi membayar fidyah. Ya. Dia tidak harus berpuasa. Kalau dia ingin berbuka, boleh membayar fidyah. Boleh berbuka, tapi membayar fidyah. Ini ketentuan kata beliau sampai turun ayat berikutnya. Hatta nazalat al-ayat allati ba'daha. Sampai turun ayat berikutnya. Ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian menyaksikan bulan hendaknya dia berpuasa. Panasakhatha, maka ayat ini menghapus hukumnya. Jelas ya? Maka ayat tersebut apa? Menghapus hukumnya. Ya, jadi kalau diketahui tarifnya yang mana yang terakhir, maka diambil yang terakhir, dikatakan mansukh yang apa? Yang pertama. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian yang ketiga, kalau tidak diketahui yang mana yang nasikh dan mansukh, maka dilakukan apa? Dilakukan tarjih. Penulis di sini tidak menyebut tarjih. Tapi beliau katakan ditawakuf. Ya, tapi yang kuatnya bahwa sebelum tawakuf harus apa? Tarjih dahulu. Ya, karena bisa dikuatkan. Kalau bisa dikuatkan. Ini pun tarjih. Kalau memang tarjih itu sifatnya apa? Pada nas yang tidak bisa dikompromikan. Jelas ya? Ya, dan ini sekali lagi semuanya kembali kepada ijtihad. Ya, seseorang itu dalam melihat dalil. Kalau tidak ada kata beliau, maka yang disebutkan adalah tawakuf. Dia tawakuf. Jelas ya? Dia tawakuf di dalam hal tersebut. Ini yang disebut oleh penulis. Ini beliau ketika menyikapi kata am. Setelah itu beliau berkata, wa kadzalika idza kana khaffain. Demikian pula kalau dua dalil yang bertentangan itu dua-duanya ada dalil khusus.
Kalau dia dua-duanya adalah dalil khusus, juga seperti itu cara mengkompromikannya. Iya. Jelas ya? Seperti itu cara mengkompromikannya. Baik. Ya, mungkin ada yang bertanya di sini, apakah ada yang betul memang ditawakuf? Ya. Kalimat tawakuf datang dari sebagian salaf. Ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah tawakuf di dalam masalah mengumpulkan dua budak perempuan yang bersaudara. Ya, sekarang ayat yang ada larangannya apa? Menikahi apa? Dua saudara perempuan bebas apa? Bersaudara, menikahi sekaligus. Itu dilarang kan? Tapi sekarang Utsman bin Affan beliau tawakuf di dalam masalah budak perempuan. Apakah boleh mengumpulkan dia memiliki dua budak perempuan yang bersaudara? Ya. Jelas ya? Ayat kalau dibaca au ma malakat aymanukum, yang dihalalkan atau budak yang kalian miliki, ayatnya umum. Mencakup seluruh budak itu halal sekalipun budak perempuan itu bersaudara. Jelas ya? Ini ayatnya umum. Ya. Tapi ada ayat larangan wa an tajma'u bainal ukhtain. Kalian tidak boleh apa? Menggabungkan antara dua saudara yang bersaudara. Dua orang yang bersaudara, dua perempuan yang bersaudara. Iya. Maka disebutkan ya dari Utsman bin Affan dengan sanad yang sahih, ya, ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau katakan satu ayat menghalalkan keduanya dan ayat yang lain mengharamkannya. Iya. Jelas ya? Ayat yang lain mengharamkannya. Ya, tapi kebanyakan ulama belakangan ya, mereka mengatakan bahwa pengharaman lebih kuat. Karena itu kaidah mereka asal di dalam kemaluan adalah apa? Adalah hal yang dihormati. Karena itu mereka katakan bahwa kalau di dua perempuan bebas tidak boleh digabungkan antara keduanya. Demikian pula asalnya pada apa? Dua orang apa? Budak perempuan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dilihat dari sisi ini, sebenarnya kata tawakuf ini, ya itu tadi. Ya mungkin sebagian orang mengatakan tidak ada ya sebenarnya tawakuf. Ya, kalau tawakuf itu ijtihad kembali kepada siapa? Orang yang mengkompromikannya saja. Ya, mungkin saja dalam banyak keadaan seorang alim itu tidak bisa menguatkan. Dia tawakuf. Ya. Nah ini banyak masalah. Ulama besar saja kadang tawakuf dalam sebagian apa? Permasalahan. Tidak harus dia bisa pandai semuanya mengkompromikan. Semuanya ada jawabannya. Ya. Jelas ya, bahkan seorang alim kadang dia apa? Lebih hati-hati daripada yang lainnya. Nah, di sebagian pembahasan zakat, saya pernah dengar Syekh Ibnu Utsaimin ditanya di radio. Ya, kata beliau ini pembahasan, kata beliau adalah hal yang saya tawakuf di dalamnya. Saya apa? Tawakuf di dalamnya. Ya. Orang yang seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan apa? Tawakuf di dalamnya. Berbeda dengan orang-orang yang baru menuntut ilmu. Saya berkata, yang lebih kuat adalah ini. Ya. Jelas ya? Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya. Ya, ini kisah unik. Ya. Semua majelis beliau ditanya. Ya Syekh, yang mana yang lebih afdal? Yang mana yang lebih utama? Ya. Seorang muadzin, ya, karena pahalanya dia memandangkan adzan, atau seorang imam yang mengimami salat, yang mana yang lebih utama? Ya, ini dibahas ya di pembahasan fikih. Ya. Setiap orang mengemukakan dalil. Ada yang mengatakan adzan lebih utama karena hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan adzan lebih banyak. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa menjadi imam itu adalah wilayah, adalah wilayah, kepemimpinan, wilayah. Dan hal yang seorang ditunjuk memimpin itu lebih besar pahalanya daripada apa? Yang tidak memimpin. Ya, jelas ya? Jadi dua alasan. Antum tahu jawaban Syekh bin Baz yang mana yang rajih dari dua pendapat ini? Beliau diam lama sekali. Ya. Setelah itu beliau berkata, Allahu a'lam. Itu jawaban beliau. Ya. Jelas ya? Sebagian penuntut ilmu di masa ini tidak ada kata Wallahu a'lam. Ya. Paling tidak, saya lupa.
Ya, tidak hadir dalil bagi saya. Ya. Dan sebagainya. Betul, mungkin kadang dia betul-betul lupa ya. Tapi perhatikanlah, ya bagaimana seorang itu, ya seorang alim seperti itu keadaannya. Baik. Jadi secara umum saya kembali kepada pembahasan di sini. Ya, bahwa kalau memang tidak bisa dinasakh, ya, maka dilihat yang mana yang rajih. Ya. Kemudian yang keempat, kalau bahasa penulis tawakkuf. Ya. Nah, selesai sudah keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Iya. Kata beliau, saya belum beri contoh ya keadaan yang kedua. Kita bilang saya sama cara mengkompromikannya. Sekarang kita beri contoh dulu supaya lengkap. Baik. Keadaan yang kedua, contohnya. Iya. Kalau dua dalilnya, dua-duanya apa? Dua-duanya khusus. Jadi kita menempuh, yang pertama mengkompromikan dulu. Ya, yang pertama adalah apa? Mengkompromikan. Sekarang ada hadis, dua-duanya khusus. Dua-duanya khusus. Iya. Dua-duanya khusus. Saya beri contoh misalnya. Ya. Baik, disebutkan hadis Jabir di riwayat Muslim tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu shalla dhuhra yaum an-nahr di Makkah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur di tanggal 10 Dzulhijjah, beliau salatnya di mana? Beliau salat di Makkah. Ini hadis Jabir. Ya. Kalau di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim juga, Nabi melakukan salat zuhur itu di mana? Di Mina. Iya. Jelas ya? Nabi salat zuhur di mana? Di Mina. Jadi ini dua hadis bertentangan, dua-duanya khusus. Yang pertama mengatakan salat di Mekah, yang kedua mengatakan salat di mana? Di Mina. Ya, cara mengkompromikannya kata Imam Nawawi rahimahullah, dikompromikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf wada sebelum matahari apa? Tergelincir. Begitu selesai tawaf, beliau salat zuhur di Mekah. Karena beliau salat zuhur di Mekah, itu yang dihikayatkan oleh siapa? Jabir radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau salat zuhur di Mekah, di awal waktu, beliau kembali ke mana? Ke Mina. Begitu tiba di Mina, para sahabat meminta beliau mengimami salat apa? Salat zuhur. Maka beliau salat zuhur lagi mengimami sahabatnya di mana? Di Mina. Iya. Itulah hikayat dari siapa? Ibnu Umar. Ini cara mengkompromikan ya. Ya, menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kalau tidak bisa dikompromikan, diapakan? Dilihat yang mana yang nasikh dan yang mana yang apa? Mana yang mansukh. Contohnya misalnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dan Nabi sedang muhrim, sedang ihram. Iya. Jadi Ibnu Abbas menghikayatkan Nabi menikahi Maimunah dan beliau sedang muhrim dalam hadis riwayat Muslim. Jelas ya? Iya. Dan telah ya, ini hadis Ibnu Abbas. Sedangkan Maimunah sendiri berkata, ya. Maimunah sendiri berkata bahwa Nabi menikahinya dan Nabi dalam keadaan apa? Dalam keadaan halal, bukan ihram. Iya. Baik. Sekarang di sini yang lebih diterima yang mana? Hadis Maimunah. Ya, jadi yang kita katakan dia berdasar sebab dia lebih apa? Maimunah ini yang mengalami kisahnya langsung. Baik. Ya, atau afwan ya, ini untuk contoh yang ketiga ya. Kita masih dinas, saya lupa. Ini contoh untuk apa? Tarjih, yang rajih. Ya, yang rajih tidak bisa dikompromikan. Ya. Ibnu Abbas berkata apa? Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Ya, Maimunah sendiri, Ibnu Abbas berkata Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, dan Maimunah sendiri berkata Nabi menikahinya dalam keadaan apa? Halal. Ini tidak bisa dikompromikan. Tapi diambil yang apa? Yang rajihnya bahwa Maimunah lebih apa? Lebih didahulukan. Ya, ucapan Maimunah lebih didahulukan karena dia yang mengalami. Sekarang kita kembali kepada yang menasakh. Ya, kita kembali kepada yang menasakh. Ada dua ayat. Ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Wahai Nabi, ya,
sesungguhnya kami telah menghalalkan istri engkau yang engkau berikan mahar terhadap mereka. Yang engkau berikan mahar terhadap mereka. Jelas ya? Jadi dibangun di atas salah satu pendapat menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menikahi istri-istri lagi setelah itu. Jadi setelah semua istrinya itu, beliau boleh menikahi lagi karena dihalalkan sepanjang dia memberikan memberikan mahar. Tapi ayat ini dihapus oleh ayat yang lainnya. La yahillu lakan nisa'u min ba'di. Sungguhnya tidak halal lagi bagi kamu istri setelah itu, wala an tabaddala bihinna min azwaj. Dan tidak pula engkau mengganti mereka dengan istri-istri. Baik, ini dua ayat ya. Menurut salah satu pendapat itu penafsirannya. Nah ini satu menasikh dan satu yang memansuh. Tapi ada yang berpendapat lain bahwa ini tidak masuk di dalam pembahasan nasikh wal mansukh. Tapi bisa dikompromikan. Baik. Ini kita sekedar memberikan contoh di sini. Selesai sudah keadaan yang keberapa? Kedua. Sekarang keadaan yang ketiga. Kata penulis rahimahullahu taala, keadaan yang ketiga kata beliau, wa in kana ahaduhuma amman wal akharu khassan fayukhassisu al-ammu bil khass. Ini yang kedua. Kalau salah satu dari keduanya umum dan yang lainnya adalah khusus, maka yang umum itu dikhususkan oleh yang oleh yang khusus, dalil yang khusus. Nah, ini keadaan yang ketiga. Sekarang ada dalil umum, ada dalil khusus. Kita beri contoh. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Disebut laki-laki dan perempuan mencuri. Ayat ini menjelaskan siapa saja yang mencuri, sedikit maupun banyak yang dicuri, hukumnya dipotong tangannya. Maka ini dalilnya umum kandungannya. Ada dalil khusus dia, hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, "La tuqta'u yadu sariqin illa fi rub'i dinarin fasa'idan." Tidak boleh tangan seorang pencuri itu dipotong kecuali pada harga 1/4 dinar ke atas. Jadi diberikan batasan. Jadi kalau yang dia curi kurang dari 1/4 dinar, sekarang 1 dinar mungkin anggaplah 400.000, berarti 1/4 dinar. Kalau dia mencuri 90.000, dipotong tangannya atau tidak? Tidak dipotong. Jelas ya? Kalau dia atas 100 dicuri. Nah, kalau ayat mencuri sedikit maupun banyak dipotong. Tapi kalau hadis tidak, ada batasan. Yang mana yang didahulukan? Ini bertentangan atau tidak? Baik, ini dianggap bertentangan ya. Dianggap bertentangan secara bentuknya. Tapi sebenarnya dalil yang kedua adalah mengkhususkan kandungan yang umum. Dan sudah kita ambil kaidahnya. Sudah ambil kita kaidahnya. Kalau bertentangan antara khusus dan umum, yang didahulukan yang mana? Yang khusus. Yang umum dibawakan maknanya kepada apa? Kepada yang khusus. Kalau begitu, kesimpulan hukumnya, karena itu di pembahasan hukum potong tangan disebutkan oleh para ulama beberapa syarat. Salah satu syaratnya, dipotong tangan seseorang kalau dia mencuri di atas harga berapa? 1/4 dinar ke atas. Ini hukum yang dipegang. Sebab ini yang menjadi sumber hukum. Ini contoh yang keberapa? Atau bagian yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang keempat kata penulis, rahimahullah, wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin, fa yukhassasu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Kata beliau, apabila salah satu dari keduanya umum dari satu sisi, khusus dari sisi lain, maka keumuman setiap dari keduanya mengkhususkan atau keumuman setiap dari keduanya dikhususkan oleh kekhususan pada setiap dari keduanya.
Baik, saya beri contoh supaya jelas. Sekarang ada dua dalil. Dua dalil ini kalau dilihat dari satu sudut, sebagiannya umum dan sebagiannya apa? Sebagiannya khusus. Iya. Cara mengkompromikannya ditaksis. Keumuman setiap dari keduanya dikhususkan oleh kekhususan pada setiap dari keduanya. Saya beri contoh. Ada dua ayat. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia memiliki istri-istri, maka istri-istrinya menjalani masa iddah 4 bulan berapa malam? 10 malam. Ini ayat, perhatikan. Ayat ini umum. Berlaku iddah untuk perempuan hamil dan selain hamil. Ini sisi umumnya. Jelas ya? Sisi umumnya. Sisi khususnya, ayat ini khusus bagi orang yang meninggal apa? Suaminya. Jadi ada sisi umumnya, ada sisi apa? Khususnya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya, dia bertentangan dengan ayat yang kedua. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Dan para perempuan yang hamil, iddah mereka sampai melahirkan. Iddah mereka sampai apa? Sampai melahirkan. Perhatikan ayat ini. Ayat ini dia khusus bagi siapa? Perempuan yang hamil. Ya. Tapi kandungannya umum bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maupun yang tidak ditinggal mati oleh suaminya. Jelas ya? Jadi salah satu dari keduanya ada umumnya dan ada apa? Khususnya. Cara mengkompromikannya dikatakan bahwa keumuman ya, pada dua ayat ini dikeluarkan oleh apa? Dikhususkan oleh kekhususan pada dua ayat tersebut. Ya. Jelas ya? Baik. Sekarang keumuman yang pertama kita lihat. Diumumkan hamil. Di ayat yang pertama ya. Jadi kalau meninggal suami, ya. Meninggal suami, ya, perempuan iddahnya berapa? Hah? Iddahnya 4 bulan 10 malam. Di ayat pertama umumnya ini berlaku untuk hamil dan selain apa? Selain hamil. Keumumannya ini dikhususkan oleh ayat yang kedua. Ya, kita katakan bahwa ini hukum perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yang menjalani iddah 4 bulan, ini hukumnya kalau apa? Dia tidak hamil. Kalau dia hamil, ayat yang kedua menjelaskan bahwa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Dan harus dia menunggu apa? Dia menunggu 4 bulan 10 malam. Dengan dalil hadis Sabi'ah al-Aslamiyah. Sabi'ah meninggal, suaminya meninggal. Ya. Beberapa malam setelah apa? Beberapa malam sebelum beliau melahirkan. Ya. Setelah itu berlalu beberapa malam beliau melahirkan. Ya. Dan Nabi memberikan fatwa kepada Sabi'ah, kamu boleh menikah. Berarti dia sudah lepas apa? Sudah lepas iddah. Jelas ya? Dengan melahirkan. Kalau begitu, ayat yang pertama keumumannya dikhususkan oleh apa? Ayat yang kedua. Ya. Sekarang ayat yang kedua, keumumannya ya. Perempuan yang hamil, ya. Ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Ini ayat yang kedua ya. Jadi ayat yang kedua keumumannya dia semua perempuan yang hamil itu ya, apakah suaminya meninggal atau tidak meninggal? Ya. Maka apa? Iddahnya adalah apa? Adalah sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Ya, jelas ya? Baik. Ya, sisi pendalilannya di satu sudutin saja tadi yang kita terangkan. Sisi pendalilannya. Jadi hanya di kekhususan pada sebagiannya dan umum pada sebagiannya. Jadi kesimpulan hukumnya, kalau dia perempuan hamil, ya iddahnya sampai dia apa?
sampai dia melahirkan. Ya, dan ini tidak ada perbedaan antara dia apa? Suaminya ditinggal mati oleh suami atau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ditinggal mati oleh suami. Baik. Ini contoh untuk keberapa? Untuk keadaan yang kompak. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita tentang apa? Tentang ta'arud al-adillah. Apabila dalil itu ya terjadi apa? Terjadi pertentangan. Nah, iya. Baik, ini masih banyak pembahasan ya. Sebenarnya saya targetkan ada pembahasan lain lagi masalah ijma. Sudah 8:30. Bagaimana dilanjutkan? Baik, saya sudah paham isyaratnya. Ya. Kalau begitu kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dan lagi pertanyaan ya. Ya, sebab besok insyaallah materinya dia mungkin paling lambat asar selesai. Ya, paling lambat apa? Ya, kita usahakan sebelum duhur sudah selesai. Ya. Nanti asar itu khusus tanya jawab semuanya. Jadi pertanyaan simpan aja dulu. Nanti ikhwan jangan ditelantarkan ya, pertanyaan disimpan. Kemudian insyaallah pada asar kita jawab pertanyaan. Ya. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.